Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, teman-teman YouTube yang menonton video kami malam ini, kami tim MCSSP akan menampilkan hasil-hasil screening saham kami yang khusus untuk fast trading atau scalping. Jadi sekali lagi kami garis bawahi rekan-rekan traders yang nonton video ini bahwa video ini dikhususkan pada saham yang akan kita fast tradingkan, artinya kita scalpingkan, yang potensi profit yang kita biasanya menurut aturan fast trading itu 1-3% guys ya. Nah, saham-saham tersebut adalah 1 BTPS, TCPI, 3 Astral, 4 KPAL. Hasil screening kami ya dikhususkan untuk tanggal 12 Juni 2020 besok. Jadi bisa dilihat guys, kita bisa masuk di sesi 1 ataupun di sesi 2 karena di sini kami menampilkan saham lapis 2 dan lapis 3. Di lapis 2-nya ada saham BTPS serta TCPI, dan di lapis 3-nya ada saham Sril dan KPAL. Oke, kita langsung saja guys pada pembahasan indikator-indikator yang menyebabkan atau indikator yang kita gunakan untuk menilai bahwa saham ini kami prediksi besok berpotensi naik dan kita bisa untung apabila kita scalping atau fast trade profit 1-3% target profitnya. Nah, kita masuk di saham pertama adalah BTPS. Di sini kita lihat tadi BTPS naik 4,33%. Harga tutupannya 3.130 dan harga tertingginya 3.140. Jadi cuman 2 tik atau 1 tik di bawah di atas tutupan BTPS tadi guys. Ini kita lihat di sini dia volume share-nya 11,68 M, artinya 11,8 juta ya volume share. Lotnya turnover, frekuensi average price-nya 3073,30 guys. Ini PR-nya memang agak tinggi ya, 14,98. Tapi ini kan kita buat fast trade, kita prediksi dia naik. Kemudian kita entry buy, dapat 3%, 2-3%, langsung sell. Ini bisa berlaku untuk sesi 1 maupun sesi 2. Oke, kita lanjut guys pada indikator berikutnya. Nah, di sini kami mencatat ada CS dan kaset yang memiliki BTPS tadi ya. Dia tadi volume buy-nya 26.043 sedangkan volume sell-nya 3.901. Nah, total yang dia punya masih ada 20.142. Artinya tadi CS tetap menjual tapi sedikit. Begitupun dengan kaset. Tadi dia membeli 19.901 dan sama sekali tidak menjual volume sell. Jadi total yang dia 19.991. Ini ada sekitar berapa miliar tadi kami sudah kali-kalikan antara harga buy predicting dia dengan jumlah volume lot yang dia dimiliki oleh CS dan kaset. Itu sudah miliaran guys. Jadi ini wajib pantau besok ya. Tapi ingat, pantau memang kalau naik ya kita dan bertahan naiknya kita bisa entry buy. Tapi jika turun, gunakan ilmu fast trade yang Anda kenal. Pakai Tai Chi, menangkap bola jatuh atau menangkap pisau jatuh, atau teknik copet. Jadi ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam melakukan fast trading.
Oke, kita lanjut pada indikator berikutnya. Indikator berikutnya yaitu harga CS dan kaset averaging dia ya, 3064. Kalau kaset itu 3086, artinya di bawah harga tutupan BTPS tadi. Harga tutupan BTPS tadi 3130 guys. Jadi di sini menandakan bahwa CS dan kaset bisa saja menghold, dia hold dulu dia punya barang, dia tidak akan melakukan penjualan atau distribusi untuk mendapatkan averaging yang setara atau di bawah, karena dia sudah punya harga barang yang dipunya oleh CS dan kaset itu di bawah harga tutupan. Nah, bisa jadi di awal-awal sesi, di awal-awal pembukaan BTPS ini bisa turun dulu kemudian naik, karena kalau melihat di bid offernya ini 3130 dijaga 442, sementara di 3140 itu 10 ribuan lot. Jadi bisa jadi dia diturunkan dulu, turun dulu, mentok di 3100, kemudian dia memantul kembali ke atas. Kira-kira seperti itu guys. Nah, penjelasan BTPS-nya. Artinya ini tetap kita bisa pantau sesi 1 dan sesi 2. Jadi tetap diingat guys ya, bahwa ini adalah screening saham, tapi bukan wajib. Ini hanya daftar pantau atau watchlist buat besok tanggal 12 Juni 2020. Jika memang dia naik, apakah sesi 1 atau sesi 2, kita bisa entry buy. Kemudian kita jual cepat untuk dapat profit 3%. Begitu guys ya. Dan sekarang kita melangkah ke saham berikutnya, yaitu TCPI. TCPI ini bagus juga guys ya, walaupun PR-nya tinggi 88,68. Dia tadi tutupannya 4.700 dan tertingginya dia 4.800. Opennya dia 4.640. Harga terendahnya dia 4.350. 1% sekian ya TCPI ini. Average-nya dia 4.435,70 TCPI. TCPI ini volumenya kecil ya guys ya, cuma 11,57 M share-nya. Oke guys, kita lanjut ke indikator berikutnya. Nah, di sini kami catat ada TS, AZ dan SH yang punya barang. Dan setelah kami kali-kali itu barang ini dengan averagingnya dia itu hampir 6 miliar guys. Jadi di sini ada potensi bahwa TS, AZ dan SH itu akan menahan barang guys. Tapi tetap diperhatikan, jika salah satu broker ini ada big buyer-nya yang mereka yang punya dan menjual, berarti kita tetap memantau guys. Kalau dia menjual ya kita ikut menjual. Andaikan Anda sudah punya barang ini, atau andaikan Anda baru mau melakukan fast trade ya, tetap memantau pergerakan bandar-bandar ini, TS, AZ dan SH, karena mereka yang punya barang banyak jumlahnya. Begitu guys ya. Sekarang kita melangkah ke indikator berikutnya, yaitu volume bid dan offer disertai harga buy averaging, harga rata-rata pembelian dari KS, TS, AZ dan SH. Di sini volumenya memang kecil guys ya, cuma berapa tadi? Lotnya itu 115.723. Volume bidnya itu 2.998 dan volume offer 1.643. Tapi di sini menarik guys, karena harga TS, AZ dan SH itu di bawah harga tutupan tadi. Tutupannya tadi 4.700. Dan ini mereka punya 4.394, yang tertinggi 4.482. Ini tutupannya tinggi juga ya. Nah, ini masih potensi dinaikkan besok guys. Setelah kami cek, ini potensi untuk dinaikkan.
atau naik dengan sendirinya guys. Nah, TCP ini. Jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa prediksi ini atau watchlist atau daftar pantau ini ya namanya daftar pantau. Kita memantau kapan ada kesempatan untuk kita masuk untuk fast trade, kita masuk. Kalau tidak bisa ya jangan. Nah, kami mencatat setelah kami bolak-balik daftar saham ini yang kami dapat yang kemungkinan besar akan naik harganya. Jadi kita bisa punya potensi untuk melakukan fast trade guys. Kita lanjut guys ya ke sesi saham berikutnya, yaitu Sril. Sril ini menarik guys. Harga tutupan dia 188, harga tertingginya 191 dan harga terendah 174. Average price-nya dia, averaging-nya dia itu 182,60. PR-nya dia rendah guys, 2. Ini rendah ya. Dan ini chart untuk daily. Sekarang kita lihat yang punya ini siapa yang punya. Ternyata ada YP dan CC serta GW. YP sebanyak 36.802, ini setengah M ya. Setelah kami kali-kali ada setengah M nilainya. Jadi nilai uangnya itu hampir lebih setengah M setelah kami kali-kali tadi. Dia YP itu dia membeli 109.214, kemudian dia menjual lagi 72.412. Jadi masih ada sisa 36.802 lot yang dipunya YP hari ini. Begitupun CC membeli, volume belinya dia 76.534, tetapi dia juga melakukan penjualan penjualannya sebanyak 40.193 lot. Artinya dia punya sisa 34.300. Setelah kami kalikan masih di atas 1,5 M ya guys ya. Ini juga ini GW yang paling banyak. Ini kami lingkari, ini yang besar-besar saja ya, yang kepemilikan barangnya. Walaupun yang lain sebenarnya yang kecil nilainya, tapi ini yang paling berpengaruh. YV, CC dan GW. Artinya kami sengaja melingkari yang memiliki pengaruh-pengaruh. Jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan buat rekan-rekan trader untuk jika masuk membeli barang Sril, ya perhatikan kondisi harga bandarnya. Jika harga bandar di atas daripada harga tutupannya dia atau harga yang berlaku pada saat itu, kemungkinan bandar itu akan melakukan averaging down. Artinya dia menjual dulu sebagian atau seperempat, sepertiga atau seperdua, untuk kemudian dia serok di bawah lagi, mengambil dari bawah untuk menurunkan averagingnya si bandar tersebut atau broker tersebut. Itu salah satu tekniknya guys ya. Kemudian kita masuk di KPI saham berikutnya. Belum, kita masih harus lihat dulu. Ternyata Sril ini kita masih harus lihat dulu dia punya order book, di mana persentase kenaikannya tadi 2,73. Volume bid masih ada 331.260 dan volume oper 281.486. Harga YP, CC dan GW harganya YP 183, YCC 182 dan GW 181. Mengapa kami memasukkan, mencatat atau melingkari harga-harga bandar? Karena jika bandar menjual, kita juga harusnya ikut menjual. Andaikan kita sudah punya barang ini. Jadi itu guys ya. Itu ada berarti kenapa juga kami memasukkan, karena kami lihat jika harga bandar dibawa daripada harga penutupan dan volume kepemilikan barang setengah M nilainya jika dikalikan dalam rupiah, maka potensi saham itu tuh naik besar, potensinya besar. Ingat guys, marketlah yang menentukan. Cuma kita memberikan indikator, kita melakukan screen saham, kemudian kita paparkan alasan-alasannya,
Diterima atau tidak tergantung dari rekan-rekan trader. Melihat atau tidak itu kan rekan-rekan trader. Bagi yang pemula bisa belajar, bagi yang sudah pro bisa jadi masukan. Oke guys, kita lanjut. Sekarang kita masuk di hasil screening saham terakhir kami. Sebenarnya ini kami mengambil alasannya klise. Kalau dari harga ini rendah, KPI 85, cuma tadi dia arah. Jadi kami mempertimbangkan jika umumnya yang berlaku jika ada salah satu emiten atau saham satu kali arah, berarti kemungkinan biasa dia akan arah lagi. Makanya kemudian guys, kami masukkan ini KPIL ke dalam watchlist kami. Nah, dia tadi tutupannya 85. Harga tertingginya juga 85, harga ovennya dia 68. Pairnya besar juga guys, 85. Average-nya dia 80,20. Sekarang coba kita lihat lagi siapa yang punya barang. Di sini ada KK, GR, KS. Setelah KK sebanyak 11.008, GR 16.942, KS 20.540. Ini sebenarnya kalau kita kalikan tadi antara harganya dia. Nah, kita lihat dulu guys. Tadi ini KK membeli sebanyak 57.049. Ini sebenarnya ada YP dan PD serta CC. Tadi yang membeli cukup banyak, tetapi mereka menjual lagi bahkan melebihi dari apa yang mereka beli hari ini. Berarti mereka kemarin ada sisa barang. Nah, kita lihat lagi, kita kembali guys ya ke pemilikan yang masih punya banyak. Tadi yaitu KK, GR, dan KS. Masing-masing KK membeli 57.049, kemudian menjualnya kembali sebesarnya 46.041, jadi sisa 11.008. Begitupun GR tadi membeli 30.003, kemudian menjualnya 13.061. Ya, mereka masih memiliki barang tadi, sisanya 16.942. Begitupun KS. Tadi KS membeli kecil ya, tidak terlalu banyak, 24.268 dan menjual 1.071, artinya kecil ya, 22.540. Artinya KS ini masih memiliki barang lumayan banyak di antara broker-broker yang lain. Oke guys, kita masuk ke indikator berikutnya. Nih. Sini lihat guys. Harga CC, KK, dan GR itu 79, 81, 81 di bawah harga 85. Tapi ini sebenarnya alasan kami yang memasukkan guys, karena ini arah. Sebenarnya sekali arah, artinya karena kalau melihat harga ini selisih antara tutupan dengan harga bandar juga tidak jauh beda, jadi bisa jadi mereka menjual. Jadi ingat guys, salah satu penyebab turunnya harga suatu emiten ketika bayarnya atau brokernya itu menjual dalam jumlah besar, apakah 1/4, 1/3, atau 1/2, atau total habiskan dia punya barang. Jadi itu bisa jadi ya, jadi itu guys ya, alasan kami memasukkan KPL klise sebenarnya, karena ini barang baru sekali arah ya, sekali arah, dan dia punya volume bit itu 238.084 dibanding volume offer masih ada 25.156. Dan ini harganya dia CC, HK, dan GR ini tidak jauh beda ya, 79 dengan 81, cuma berapa tik ya di atas. Jadi bisa jadi memang bisa ini diturunkan, tapi bisa jadi juga nggak dinaikkan malah. Jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa ini adalah hasil screening tim kami MCSSP, tetapi ini hanya watchlist. Artinya bagi rekan-rekan pemula yang belum bisa memilih saham-saham apa yang mereka mau beli, ini tidak apa-apa pantau dulu. Dan bagi rekan-rekan trader yang sudah pro, ini sekedar masukan, bisa diambil bisa tidak, karena kan masing-masing juga sudah mengerti bagaimana cara screening saham yang valid lah, yang validitasnya oke. Nah, buat yang pemula bisa jadi ini salah satu alternatif untuk membeli saham, apakah di lapis 2 maupun lapis 3.
yang kami sudah screening, yang kami perkirakan besok akan naik. Ada sih memang di disclaimer on, tapi mudah-mudahan ini naik ya guys ya. Oke. Dan satu lagi guys, buat trader-trader pemula, jika ingin tidak rugi atau nyangkut saham terlalu dalam atau terlalu banyak dan ingin belajar saham dengan cepat tanpa perlu menunggu 1 atau 2 tahun, bisa menghubungi admin via WA yang tertulis di awal-awal video ini. Jadi jika ingin rekan-rekan trader pemula tidak ingin mengalami rugian banyak atau tidak ingin sahamnya nyangkut terus, bisa menghubungi admin. Kami akan memberikan kursus atau metode belajar kami, insya Allah paling nanti 3 bulan ya belajar sudah bisa, baik fast trading maupun swing. Insya Allah kami akan membantu, tapi tentu nggak gratis, karena alhamdulillah sejauh ini metode yang kami terapkan hampir keberhasilannya itu 80%, memiliki skill yang bagus untuk melakukan trading, baik fast trading maupun swing. Oke, demikianlah video malam ini rekan-rekan trader. Harapan saya video ini bisa jadi masukan buat rekan-rekan traders, baik pemula maupun yang sudah pro, sebagai watchlist untuk besok melakukan perdagangan atau trading. Jadi tidak lagi pusing memilih saham mana yang mau dibeli. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.